먼지 없는 파란 하늘 위로 바람 따라가는 구름처럼 멀리 가지 말아요 그대로 머물러줘 my baby. Halo semua, saya Evra Lucia Seri dengan NIM 1118029, peserta KKN PPM 2021 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Tema kali ini KKN PPM 2021 yaitu Kreatif Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dalam mendukung pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Sesuai pencapaian program studi bimbingan dan konseling, kegiatan KKN PPM yang saya laksanakan yaitu memberikan layanan bimbingan kelompok dalam mengatasi stres akademik pada masa pandemi COVID-19 karena proses pembelajarannya yang secara daring. Selamat menyaksikan kegiatan saya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan satu layanan, yaitu layanan bimbingan kelompok. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Saya meminta teman saya yang ada di depan untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu agar proses bimbingan kami pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Namun ya Tuhan, senantiasa kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada teman Bulan yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekali lagi saya menanyakan kabar teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Baik. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu layanan. Kegiatan ini dalam rangka kegiatan kuliah kerja nyata pembelajaran PP Pemberdayaan Masyarakat tahun 2021. Jadi pada topik layanan hari ini yang saya akan berikan yaitu cara mengatasi stres akademik pada masa pandemi COVID-19. Oke, kita masuk saja dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi saya mau tanya dulu dari teman-teman semua, apakah teman-teman pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Terima kasih. Pada kesempatan ini teman-teman akan melihat gambaran dari kegiatan bimbingan kelompok. Secara inti dulu saya akan menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini diselenggarakan untuk terutama dalam bimbingan kelompok ini sesuai dengan pencapaian prodi bimbingan dan konseling, bahwa di sini saya sebagai pemimpin kelompok akan membahas satu topik materi yang berkaitan dengan stres akademik pada masa pandemi COVID-19. Jadi dari materi ini akan saya sampaikan kepada teman-teman, dan di sini saya akan memberikan informasi serta cara mengatasi stres akademik. Apakah teman-teman sudah paham untuk sementara waktu? Paham. Terima kasih. Jadi dari sini ada kegiatan yang harus kita laksanakan, yaitu adanya diskusi dan tanya jawab. Nanti atas materi-materi yang akan saya sampaikan, apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan. Dan kita akan melaksanakan diskusi secara bersama. Oke, kita langsung. Jadi dalam kegiatan layanan ini ada pun tujuannya. Tujuannya itu apa? Yaitu teman-teman dapat memahami gejala-gejala stres serta faktor-faktor penyebab dan cara mengatasi dari dampak stres ini. Tujuan khususnya ada beberapa topik. Yang pertama itu teman-teman dapat memahami pengertian stres. Yang kedua, dapat memahami faktor-faktor penyebab dan dampak stres. Peserta didik teman-teman juga bisa memahami tentang cara mengatasi stres, dan yang terakhir itu cara mengatasi cemas dalam menghadapi proses belajar daring. Apalagi kita selama pandemi COVID-19 ini, kita sudah sejak tahun 2019 pandemi COVID sudah ada. Kita sudah mulai kuliah online.
Saya minta pendapat dari teman-teman, apakah selama masa pandemi COVID-19 belajar daring ini sangat mempersulitkan teman-teman atau bagaimana? Apakah sangat mempersulitkan atau hanya sedang, atau materi-materi yang disampaikan Bapak Ibu dosen itu teman-teman mengalami kendala atau bagaimana? Oke, ya, silakan. Baik, terima kasih. Selama pandemi proses belajarnya memang karena daring ya. Karena daring jadinya proses belajarnya itu tidak seperti biasanya. Jadi antara mahasiswa dengan dosen tidak ada hubungan yang intim ya istilahnya. Karena mereka hanya kasih materi lewat PowerPoint, Word, atau PDF, lalu mahasiswanya hanya belajar dari rumah saja. Dan kebanyakan, dan kalau saya pribadi itu kesulitannya itu ketika kita tidak paham akan materi yang mereka berikan, jadinya akses untuk bertanya itu kan sangat sangat sulit. Harus kita WA lagi, kirim pesan lagi. Baik kalau pas kita kirim pesan mereka langsung tanggapi, ini kalau tidak ada tanggapi sampai 1-2 hari misalnya. Jadi kita stuck di tempat, tetap tidak mengerti satu titik itu salah satu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Itas yang sudah menjelaskan, yang sudah menyampaikan bahwa selama proses daring ini ada begitu kendala yang dialami. Kalau teman-teman lain mungkin mengalami hal yang sama atau punya pengalaman yang sama juga. Oke, untuk sementara waktu kita dalam proses kegiatan layanan ini kita sebenarnya harus bersifat enjoy, maksudnya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kita masuk pada topik inti ya, yaitu tentang stres. Mungkin dari teman-teman semua ada yang paham apa itu pengertian dari stres? Ada yang tahu? Atau pernah alami stres? Stres khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Pernahkah teman-teman mengalami situasi seperti frustasi? Karena gejala stres itu berawal dari frustasi. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal seperti itu? Oke. Ada yang tahu apa itu stres? Oke. Jadi saya akan memberikan secara garis besar bahwa stres adalah gangguan atau kekacauan mental secara emosional. Dan di sini adanya tekanan di mana sesuatu yang kita jalankan ya, yang kita inginkan itu tidak sesuai akan menimbulkan stres. Itu yang seperti yang dinamakan dengan tekanan akibat dari stres. Terutama masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai mahasiswa yang aktif sekali dalam perkuliahan, sebelum pandemi kita mengalami situasi yang berbeda, di mana waktu kita kuliah offline, kita mendapatkan materi dan kita banyak hal yang kita pahami dari Bapak Ibu dosen. Tetapi pada masa pandemi tiba-tiba adanya perubahan di mana kita mengharuskan belajar secara online. Jadi dari belajar online ini kita mengalami kesulitan. Di sini timbulnya frustasi yang menyebabkan stres. Jadi teman-teman semua, secara teknis psikologisnya bahwa stres adalah suatu respon penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya menentang atau mengancam kesejahteraan orang yang bersangkutan. Artinya bahwa orang yang mengalami stres di sini itu pribadinya atau dirinya itu terganggu. Jadi ada sesuatu yang dia alami secara emosional, secara mental, itu adalah salah satu bentuk stres. Oke. Jadi secara psikologisnya juga ada mengatakan bahwa perilaku terhadap stres hal yang dipandang sebagai menyebabkan cekaman, gangguan keseimbangan baik internal maupun eksternal. Itu stres itu bisa datang dari dalam diri sendiri, datang dari luar dari kita.
Jadi orang yang sering mengalami stres, misalnya teman-teman semua pada pandemi COVID-19 ini sering mengalami stres akademik ini bisa mengakibatkan menurunnya IPK. Apakah teman-teman selama masa pandemi COVID-19 ini IPK meningkat atau mengalami penurunan? Saya ingin menurunnya. Terima kasih atas kejujurannya. Jadi akibat ini bisa dialami setiap orang, setiap mahasiswa ya. Karena belajar daring ini agak sulit. Jadi dari apa yang saya sampaikan bahwa ada juga faktor-faktor yang tadi yang saya sudah sampaikan, adanya faktor dari luar dan dari dalam diri sendiri. Timbulnya stres. Jadi stres ini ada 3 bentuk gejala. Nah, saya akan menyampaikan bahwa gejala stres yang paling nanti saya sampaikan 3 bentuk gejala stres ini. Mungkin dari teman-teman pernah mengalami, bisa berbagi pengalaman. Oke. Yang pertama itu gejala psikologis. Psikologis itu ciri khas orang yang terkena stres itu yang pertama itu denyut jantungnya bertambah cepat. Apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti ini? Pernah. Nah, itu adalah salah satu gejala dari stres ya, gejala stres secara psikologis, yaitu sering berkeringat atau terutama itu keringat dingin itu sering kita alami di tangan, di kaki. Terus pernapasan terganggu adalah salah satu bentuk gejala stres juga. Terus otot terasa tegang itu akibat kaku gitu dia badan. Orang yang mengalami stres itu karena kepikiran, saking berpikir atau saling sesuatu hal yang tidak bisa terpenuhi akan mengalami ketegangan seperti itu. Terus sulit tidur. Dan yang terakhir itu gangguan lambung. Itu adalah secara psikologisnya. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah alami dari gejala ini tadi, mungkin pernah nampak di dalam diri teman-teman semua. Jadi yang kedua itu gejala psikologis. Gejala psikologis itu ada ciri-ciri khasnya, yang itu sering merasa bingung, sulit berkonsentrasi, terus sulit mengambil keputusan, tidak enak perasaan terhadap, misalnya ada sesuatu perbincangan terhadap teman, tiba-tiba merasa yang menjauh dari teman itu adanya perasaan yang tidak enak begitu, sering merasa firasat buruk begitu. Itu hal yang sering muncul secara psikologisnya. Terus kewalahan itu artinya sering capek. Mungkin teman-teman bisa mengerjakan tugas itu sering tetap putus asa. Tugas ini terlalu berat buat saya tidak bisa, saya sudah menyerah. Itu adalah secara psikologisnya orang yang mengalami gejala stres. Secara tingkah laku, bahwa stres ini ada jenis-jenisnya, ada ciri-cirinya, yaitu orang yang secara tingkah laku sering berbicara cepat sekali, sering bercepat, terus sering menggigit kuku itu terus menggoyahkan kaki, itu secara tingkah lakunya. Terus sering gemetar, perlu disuruh langsung gemetar. Itu terus berubah nafsu makan, di sini itu berubah nafsu makan. Itu adalah salah satu, itu dari 3 ini tadi, itu adalah jenis-jenis atau gejala stres. Teman-teman semua ada dari ini tadi, coba berikan pendapat kalian, maksudnya bukan pendapat sih, lebih arah ke pengalaman. Selama pandemi COVID-19 ini, itu salah satu yang kalian alami di saat mengerjakan tugas-tugas dari dosen ini. Apa sekali yang sering kalian alami, yang selalu nampak itu, apakah gejala stres secara psikologis, secara perilaku? Mungkin teman-teman bisa berbagi pengalaman. Kewalahan. Dari teman-teman Feby, kewalahan. Terus yang lain? Kalau saya dari tingkah laku yang berubah nafsu makan. Berubah nafsu makan itu salah satu gejala stres. Nah, nanti saya akan memberikan tips cara mengatasi stres di sini. Oke. Terima kasih ya. Sekarang saya akan memberikan tips cara mengatasi stres, terutama stres pada masa pandemi COVID ini. Cara mengatasinya itu ada 3 bentuk levelnya, ada levelnya sebenarnya, cuman saya mau uraikannya terlalu panjang, jadi kita urai secara singkat saja. Intinya saja bahwa pada
pada masa pandemi khususnya di apa ya berkaitan dengan stres akademik itu, karena kita mengalami kewalahan, sering merasa putus asa dan sering mengalami putus asa dalam mengerjakan suatu tugas itu secara daring. Jadi tips cara mengatasinya itu mungkin mengatur waktu atau self management waktu. Self management waktu ini sangat membantu sekali untuk kita mengatasi stres. Di mana saat kita melaksanakan membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu itu, oh iya, sampai mau tanya dulu, pernahkah dari sejak SMP SMA pernah membuat jadwal roster harian? Sering. Di masa kuliah ini pernah juga buat itu? Iya. Pernah. Apakah dari membuat itu bisa membantu dalam memanajemen waktu untuk mengerjakan tugas dan kegiatan fisik harian? Bisa sekali. Bisa. Oke. Sebenarnya jawabannya adalah itu. Untuk mengatasi stres akademik itu salah satunya itu mengatasi membuat jadwal harian, yaitu manajemen waktu. Kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, membuat roster harian tadi itu sebenarnya sudah sangat membantu kita dalam mengatasi stres. Jadi kita tidak satu tugas itu kalau ada jadwalnya kan tidak akan menumpuk. Jadi itu sangat membantu sekali. Nah, kalau tadi seperti teman Intan katakan bahwa dia sering nafsu makan. Tadi Intan dia mengatakan bahwa dia kurangnya nafsu makan, itu salah satu gejala stres di bagian tingkah laku. Intan teman Intan coba jelaskan gejala itu sudah muncul sejak kapan? Gejala itu muncul yang sekitar baru-baru ini semenjak adanya COVID. Jadi waktu itu kayak munculnya banyak tugas, jadi pikiran mau kerjakan yang mana duluan, karena masih kerja yang ini muncul lagi satu, jadi kan berubah pikiran kita untuk mengerjakan yang mana, lepas semua. Oke, seperti yang dikatakan oleh teman Intan tadi bahwa dia mengalami kurangnya nafsu makan, itu salah satu gejala stres di bagian tingkah laku. Terus teman Intan sampaikan atau ceritakan gejalanya sejak kapan itu munculnya bahwa kurang nafsu makan itu kurang. Saya merasakan gejala perubahan nafsu makan ini dimulai ketika munculnya COVID. Di situ waktu awal-awal COVID kita belajarnya online, dan semenjak itu juga banyak tugas-tugas yang muncul. Jadi sebagai mahasiswa kita harus memilah mana yang tugas duluan, tugas mana yang harus diselesaikan dahulu. Tetapi karena saking banyaknya tugas, tidak bisa kita pending satu-satu. Di situ saya rasa kayak frustasi bagaimana begitu, sehingga perubahan nafsu makan atau pola makan saya jadi tidak beraturan. Terima kasih kepada teman Intan yang sudah menyampaikan bahwa dia mengalami gejala stres pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Itu muncul karena kita banyaknya ya persoalan di akademik, di perkuliahan. Jadi cara mengatasinya itu juga karena ada beberapa buku yang saya baca ya, cara menangani itu saya hanya ambil intinya saja yang perlu kita rubah adalah pertama itu tadi berkaitan dengan belajar, yaitu mengatur jadwal belajar. Nah, kalau pola asuh makan itu maksudnya yang cara mengatur untuk mengatasi, untuk mengolah nafsu makan itu karena kesehatan tubuh juga kan salah satu kebutuhan. Apalagi sekarang bahwa pandemi kan bisa kita dengar hal-hal yang negatif itu sangat mempengaruhi kita juga banyak kepikiran sehingga arahannya kita serba takut dengan hal seperti itu. Jadi untuk pola makan ini kita sebenarnya mengatur waktu juga, itu salah satu mengatur juga waktu, cara pola makan yang baiknya makan itu seperti apa. Memang kalau waktunya kepepet dengan tugas, dengan cara memakan itu memang kita sering alami hal yang sama juga, sering mengalami itu ya. Karena jadi mungkin tipsnya itu bahwa
sebelum kita melaksanakan tugas, mengerjakan tugas kita mempersiapkan terlebih dahulu energi. Jadi supaya kita tidak pikiran kita sabar mau masak dulu atau mau cuci atau mau kerja tugas dulu. Jadi kita siapkan memang bahwa besok saya akan mengerjakan ini. Jadi saya menyiapkan menu ini untuk saya makan. Itu adalah salah satu cara mengatur kita, mengatur juga supaya tubuh kita juga tetap diisi dengan energi di saat kita mengerjakan tugas itu kita punya energi. Jadi kita mengatur waktu juga itu penting. Karena masa pandemi COVID ini kita kan kerjanya hanya di dalam rumah, kan? Kita tidak keluar dari lingkungan tempat tinggal. Jadi mengatur waktu ya itu sih jalan keluarnya, mengatur waktu dengan baik. Itu supaya juga mengatasi stres, akademik stres dengan pembelajaran daring ini. Pandemi COVID-19 memang sangat meresahkan ya, membuat cemas semua orang. Tapi itu saja tadi, ada aturan dari pemerintah, ada aturan dari kampus, ada aturan yang kita buat sendiri. Aturan kita buat sendiri itu bahwa kita mengatur waktu untuk belajar, untuk cara makan yang sehat di saat pandemi COVID ini bagaimana caranya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Teman-teman semua, ada yang ingin bertanya atau ada hal yang belum teman-teman pahami dari pembahasan kita dalam bimbingan kelompok hari ini? Sudah paham? Sudah paham? Oke, jadi kegiatan bimbingan kelompok hari ini kita batasi karena kita batasi dulu. Kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya. Di minggu berikutnya itu teman-teman harus punya komitmen bahwa apa yang telah saya sampaikan cara mengatasi ini tadi itu kita juga bisa selain dari kegiatan-kegiatan yang perlu kita laksanakan itu sebetulnya refreshing juga. Jadi nanti setelah kegiatan ini saya juga akan memberikan tips ya. Kan situasikan saat ini kita ada di asrama. Jadi kita juga di sini selain kita pikiran kita pernah dalam kamar karena situasi pandemi COVID ini, kita akan melaksanakan kegiatan ekstra gitu yang untuk menghilangkan rasa frustasi stres. Kita bisa dengan cara olahraga sehat, sedang sehat. Olahraga yang sering kita laksanakan yang paling simpel di asrama ini kan bola voli. Nah, kalau merasa pernah di dalam kamar itu luangkan waktu untuk bola voli atau jalan-jalan sore, atau nanti ada kegiatan yang salah satu untuk menjaga kita dari pandemi COVID-19 itu adalah membersihkan lingkungan sekitar asrama. Itu salah satunya yang bisa membantu kita supaya kita tetap menghirup udara yang segar, terhindar dari berita tentang COVID, terhindar dari pembelajaran yang daring yang terlalu padat. Jadi kita sudah pernah di dalam kamar supaya tidak terjadinya kemurungan itu carilah waktu untuk refreshing keluar. Itu secara tindakan nyatanya itu memperbaiki diri dalam mengatasi stres itu dengan pola hidup sehat, istilahnya pola hidup sehat untuk memberikan pikiran agar pikiran selalu fresh. Oke, jadi kegiatan pelayanan bimbingan kelompok hari ini dengan topik stres akademik dan cara mengatasinya pada masa pandemi COVID-19 ini telah selesai. Kita akan bertemu di lain waktu dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya di pagi hari ini dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Karena kita dimulai dan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini dimulai dengan doa, jadi kita akhiri juga dengan marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur akan kehadirat-Mu karena atas berkat dan cinta-Mu kegiatan layanan bimbingan konseling pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini berjalan bisa bermanfaat dan kami bisa melaksanakannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nama Tuhan yang puji, dengan sepanjang segala masa. Amin.